Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Wamendikdasmen, Aty Latiful Hayat mengatakan perbaikan mekanisme penerimaan peserta didik baru, PPDB, akan segera diumumkan oleh Kementerian Dikdasmen, PPDB, tunggu, sabar saja, dalam waktu dekat ini, insya Allah, kata Wamendikdasmen usai menjadi pembicara kunci dalam Seminar Nasional Pendidikan, Quo Vadis Kompetensi Sosial Ekonomi Guru di Era, yang diselenggarakan Uladip Learning Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas di Auditorium UHWA. Islamiyah Universitas Muhammadiyah Purwokerto, UMP, Banyumas, Jawa Tengah, Selasa, disinggung mengenai kemungkinan sistem zonasi dalam PPDB akan dihapuskan. Dia mengatakan Kemendikdasmen memperbaiki kekurangan yang ada dalam mekanismenya serta mempertahankan yang dinilai sudah bagus. Menurut dia, hal itu bukan berbicara apakah sistem zonasi akan dihapuskan atau tidak dihapus, akan tetapi menghadirkan sistem penerimaan peserta didik yang terbaik, yang mengakomodasi aspirasi yang selama ini masuk, kekurangannya kita perbaiki, dan kemudian yang harus diadakan, kita adakan, katanya menegaskan. Ia mencontohkan beberapa kekurangan dalam mekanisme PPDB yang selama ini berjalan, di antaranya sistem zonasi dianggap diskriminatif dan mekanisme tersebut dinilai menyebabkan sekolah swasta tidak kebagian murid. Menurut dia, semua kekurangan yang ada dalam mekanisme PPDB tersebut akan diperbaiki oleh Kemendikdasmen, bahkan PPDB itu seperti menghantui, sehingga istilahnya juga kita ganti supaya tidak menakutkan. Katanya, terkait dengan libur sekolah saat bulan Ramadan, Wamendikdasmen mengatakan hal itu saat sekarang tinggal menunggu penandatanganan. Sedikit saja ya bocorannya. Sedikit ya, jadi kita itu tidak menggunakan kata libur, tetapi pembelajaran di bulan Ramadan. Kenapa? Karena libur itu sebenarnya ada tujuannya. Kan menghormati bulan Ramadan. Menghormati, kan tidak mesti libur. Justru kita hormati dengan memperbanyak ibadah. Katanya menjelaskan. Mau dibawa kemana? Nanti mau dibawa kemana? Nanti Pak Wamen lah yang akan memberikan pandangan-pandangannya, karena beliau adalah mengambil keputusan di tingkat paling pusat. Terima kasih sekali Pak Wamen. Dan tentunya untuk UMP, melalui Pak Rektor, Pak Gubernur, Pak fasilitasinya, Pak Joko, guru, kepala sekolah TK, kepala sekolah SD, SMP, se-Kabupaten Banyumas yang sangat saya cintai. Pendidik dari daerah tetangga Pak Rawuh di sini, Banyumas ini, kalau istilah Banyumas Raya ini ada sampai Cilacap, Banjarnegara, Purbalingga, dan tentunya semua haus akan bagaimana posisi guru ya saat menghadapi pembelajaran yang mendalam atau deep learning ini. Terima kasih. Jadi terima kasih sekali. Pak Wamen, pertama saya mengucapkan selamat datang Pak Wamen. Banyumas ini, Banyumas Purwokerto ini adalah kotanya para satria, Pak. Panglima Besar Sudirman perjuangan pertama kali di sini, Gatot Subroto antusias akan pendidikan. Di sini Pak, banyak pejabat, banyak pejuang yang telah membanggakan Republik Indonesia. Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo, berasal dari sini. Seluruh atensi pendidikan, guru, kurikulum, dan sebagainya berhebat, lalanya kepala sekolah hebat, dan lalanya pula anak-anak didik mereka yang luar biasa. Learning tentunya kami membutuhkan arahan dari Pak Menteri. Saya tahu masih melekat di hati saya dulu pahlawan Pak Tanda Jasa. Banyak yang jadi menteri, beberapa jadi presiden, beberapa pula jadi pengusaha, beberapa pula jadi tokoh-tokoh yang berhasil. Tentunya berkat jasa para guru yang ada di sini semua dan di seluruh Indonesia. Terima kasih guru. Beberapa catatan Pak Wamen, kenapa kami mempunyai inisiatif untuk melakukan kegiatan pada hari ini yang bisa mengakomodir
kurikulum yang berkaitan dengan motivasi yang dengan deep learning ini bisa sampai kepada siswanya. Tentunya tataran emosional para guru ini berkenan Bapak berikan arahan-arahan, dan mayoritas di kami haus akan ilmu Bapak, haus akan masukan. Untuk apa? Untuk masyarakat kami yang membutuhkan pendidikan dengan benar dapat diakomodir. Yang terakhir juga perlindungan terhadap guru seluruh Republik Indonesia supaya mereka semua tenang, semua mereka yang tidak akan ada yang membuli apabila ada, sekali lagi, apabila ada kesalahpahaman, apabila ada kekhilafan. Seakan-akan sekali guru bermasalah, sekali guru berbuat yang tidak benar, bloomingnya luar biasa. Padahal sekaligus sesuai dengan tema ini, bagaimana memahami emosionalnya, bagaimana memahami karakteristik siswa dan sebagainya. Yang paling tahu adalah guru selain orang tuanya. Kami mengharapkan Pak, melalui forum ini Bapak bisa menyampaikan kepada Pak Presiden supaya ada atensi yang lebih, perlindungan hukum guru yang lebih, selain melalui PGRI juga melalui intervensi regulasi Pak. Jadi kami semua, baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun kabupaten, mempunyai dua tugas fungsi yang sangat penting untuk guru. Yang pertama kali adalah fungsi regulasi, kita bisa mengintervensi melalui regulasinya. Yang kedua adalah fungsi sebagai fasilitator. Semua urusan berkaitan dengan pengembangan guru, semua urusan yang berkaitan dengan kesehatan guru, semua yang berkaitan dengan potensi-potensi guru supaya dapat berkarir lebih maju dan sebagainya, dapat kita upayakan untuk diperjuangkan. Dengan mahasiswa yang sangat banyak, mungkin Bapak menularkan ilmu. Di sini Bapak, Pak Wamen, Bapak bisa menularkan, bisa membuat pandangan-pandangan kami terkait dengan perbincangan-perbincangan yang akan dilakukan pemerintah pusat untuk pelayanan pendidikan terbaik di Purwokerto. Disampaikan terima kasih kepada Bapak PJ Bupati Banyumas, Bapak Iwan Budi Iskandar SKMU atas sambutannya. MPISD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Yang tadi disampaikan kepala dinas supaya tidak mendengar dari medsos, ini saya sampaikan di sana. Saya ingin memulai dan mengingatkan kembali landasan pendidikan, penyelenggaraan pendidikan Indonesia. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, salah satu tujuan kenapa negara ini didirikan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mencerdaskan, dan sarana upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa itu tidak lain adalah lewat pendidikan. Oleh karenanya kemudian di dalam konstitusi kita dinyatakan bahwa setiap warga negara itu berhak untuk mendapatkan pendidikan. Jadi itu hak mendapat pendidikan. Dan karenanya negara berkewajiban untuk memenuhi hak pendidikan itu. Nah, nanti kami jabarkan bagaimana kementerian menjabarkan, merumuskan hak-hak warga negara itu agar menjadi warga negara bangsa yang cerdas. Selanjutnya, pendidikan yang dihadirkan itu di dalam konstitusi kita tujuannya 3. Saya sebut sebagai
segitiga emas pendidikan kita. Satu adalah meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta akhlak mulia. Nah, nanti penjabarannya bagaimana? Di sini sudah ada tuh berakhlak ya, yang akronimnya. Kemudian lebih detail lagi, amanat konstitusi itu kemudian dijabarkan lebih lanjut di dalam undang-undang Sisdiknas. Jadi di dalam undang-undang Sisdiknas itu sudah sangat jelas ya, bahwa pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa itu adalah pendidikan yang bermutu. Jadi bukan hanya sekedar ada kegiatan tersebut, akan tetapi orientasinya kepada kualitas. Oleh karenanya kemudian visi misi pendidikan dasar dan menengah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah adalah menghadirkan pendidikan yang bermutu, berkualitas untuk semua. Maka implikasinya nanti yang pendidikan yang bermutu itu harus ditopang antara lain oleh pendidiknya yang bermutu pula. Bermutu itu jangan diartikan bermuka tua, tapi berkualitas ya. Dan ini kemudian dijabarkan lebih lanjut untuk program Presiden sekarang yang dikenal dengan 8 cita ya, asta cita. Salah satunya adalah soal pendidikan. Jadi kata kuncinya, Bapak-bapak dan Ibu semua, supaya gampang, bahwa Kemendikbudristek ini visi misi pendidikannya adalah menghadirkan pendidikan yang bermutu untuk semua. Jadi bukan pendidikan bermutu untuk kelompok masyarakat tertentu. Harus semua mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Nah tentunya untuk mencapai itu kita juga harus memahami, menyadari dan memetakan apa sih sebetulnya tantangan-tantangan pendidikan di negara kita itu. Kita memiliki banyak tantangan. Paling tidaknya satu, kualitas guru. Nah ini harus diakui oleh kita semua. Oleh karena itu, maka dalam program yang sudah kita susun itu akan dihadirkan berbagai macam upaya untuk meningkatkan kualitas guru tersebut, baik kompetensi pedagogik maupun profesionalismenya. Ya. Sudah kita rumuskan ya, berbagai macam hal dalam rangka peningkatan kualitas guru. Tentu kualitas guru itu tidak ditentukan oleh salah satu faktor. Umpamanya dengan berbagai macam pelatihan, tapi juga aspek-aspek lain untuk mendukung ya kualitas guru itu. Antara lain adalah soal kesejahteraan yang sudah digaungkan oleh semua. Dan upaya awal bahkan sebelum 100 hari ini, Kementerian kan lewat Bapak Presiden sudah diumumkan. Untuk tahap pertama itu sudah kita gulirkan, bahkan katanya sudah cair ya, Pak Darmadi, sudah cair belum, Bapak Ibu guru? Untuk peningkatan tunjangan guru, ya, sudah belum Pak? Belum. Harap bersabar. Dan ternyata saya kan baru paham, ternyata jumlah guru itu banyak sekali. Hampir mendekati 3 juta. Jadi sedikit saja ada tambahan kesejahteraan pada guru itu memiliki impact yang besar terhadap mereka. Jadi kita bertahap supaya Bapak dan Ibu guru kan tenang di dalam melakukan tugas-tugasnya sehingga berimplikasi positif terhadap peningkatan kualitasnya. Ini akan dilakukan secara bertahap. Doakan saja, mudah-mudahan
penerimaan negara kita terus meningkat, ya, yang berimplikasi positif juga untuk saudara dulu. Kemudian dalam rangka peningkatan kualitas guru, hal-hal yang menjadi hambatan selama ini sudah kita respon, umpamanya terkait dengan beban administrasi. Itu surat edaran bersamanya sudah ditandatangani dan sudah disampaikan kepada publik untuk diketahui. Ini juga akan memberi kesempatan untuk siswa-siswa yang non-muslim, mereka juga tidak bisa dipaksakan ikut. Di samping itu juga soal ketuntasan pembelajaran, katanya, terkait dengan hal itu, dia mengatakan pihaknya akan merancang lebih detail dan selanjutnya pemerintah daerah nanti akan menentukan rancangan yang bagaimana, seperti pengurangan waktu belajar di sekolah dan sebagainya. Intinya kita bukan libur Ramadan, tetapi pembelajaran di bulan Ramadan. Ada pembelajaran di rumah dan di sekolah, kata Wamendikdasmen. Yuk, sebagai tadi yang lain yang udah berfinal gitu, gimana Pak? Rencana kapan akan diumumkan Pak? PPDB tunggu sabar aja, dalam waktu dekat ini insya Allah. Apakah memang kemungkinan durasi itu akan dihapuskan atau gimana nih Pak? Jadi kita memperbaiki yang kurangnya dan mempertahankan memang yang sudah bagus. Intinya seperti itu. Jadi di sini bukan berbicara soal penghapusan atau tidak, akan tetapi menghadirkan sistem penerimaan siswa didik yang terbaik, yang mengakomodasi aspirasi yang selama ini yang masuk, kekurangannya kita perbaiki, ya. Dan kemudian yang harus diadakan kita adakan. Kurangannya apa saja? Umpamanya akan dirasa ini diskriminatif, ya. Kemudian yang menyebabkan sekolah swasta tidak kebagian murid. Itu saja kita perbaiki, gitu ya. Antara lain, atau dirasa ini kurang adil, gitu. Itu juga kita perbaiki. Begitu. Bahkan supaya seperti menghantui kan kalau PPDB itu, mungkin istilahnya juga kita ganti supaya tidak. Kalau terkait masalah wacana libur sekolah pada saat puasa ini gimana? Libur Ramadan. Jadi ini juga sudah tinggal nunggu tanda tangan. Bocorannya dikit aja, bocorannya dikit ya. Jadi kita itu tidak menggunakan kata libur, tapi pembelajaran di bulan Ramadan. Kenapa? Karena kan libur itu sebetulnya ada tujuannya, kan menghormati pelaksanaan bulan Ramadan. Menghormati kan tidak mesti libur. Justru kita menghormati dengan memperbanyak ibadah. Makanya pembelajaran di bulan Ramadan itu ada dua. Satu, pembelajaran di rumah. Pembelajaran di rumah nih. Yang kedua, pembelajaran di sekolah. Nah, ini kan sebelumnya juga sudah ada. Kalau sebelumnya kan ada 1 minggu nih libur. Nah, kita sebut pembelajaran di rumah. Dan ada pembelajaran di sekolah. Ini juga kan memberi kesempatan untuk yang siswa-siswa yang non-muslim. Mereka kan juga tidak bisa dipaksakan ikut, gitu kan. Itu harus menghormati mereka. Di samping itu juga kan soal ketuntasan pembelajaran. Hanya kita juga akan merancang nanti yang lebih detail, kan pemerintah daerah nanti akan menentukan rancangannya bagaimana, umpamanya pengurangan waktunya. Jadi intinya kita bukan libur Ramadan, pembelajaran di bulan Ramadan. Gitu. Ada pembelajaran di rumah, ada pembelajaran di sekolah. Mau senam biasanya 2. Nah,